mudah-mudahan enggak. Dapat berita enggak stable ini. Stabil ya. Kalau suara saya enggak jelas kasih tahu ya. Nah, setelah minggu lalu kita belajar bagaimana penurunan titik beku ya, penurunan titik beku dan bagaimana aplikasinya di berbagai. Ini kita sudah nonton videonya ya, bagaimana di industri digunakan. Nah, hari ini kita bicarakan tentang lama pembekuan ya, lama pembekuan. Bagaimana kita menghitung lama pembekuan? Ya, suatu produk kalau kita ingin membekukan berapa lama dia baru bisa beku ya. Nah, kita sudah singgung pada waktu yang lalu ya, sistem pembekuan ya. Tidak langsung dan langsung, kita sudah lihat kemarin videonya ya. Nah, ini tidak langsung ya, di bagian bawah ada refrigeran, di atas bagian ada makanan ya, tidak langsung. Ini juga ada kemarin kita lihat flat ya, flat. Nah, itu sudah kita lihat contohnya di rekaman videonya ya. Kemudian flat freezer ya, non kontak, ini flat freezer ya, sudah kita lihat juga foto videonya. Kemudian ini plate contact freezing system ya. Nah, ini kita sudah lihat bagaimana aplikasinya di industri ya. Nampan diisi udang kemarin itu ya. Nah, itu untuk pembekuan cepat, dia cepat sekali ya, khususnya untuk cold storage, produk-produk prima yang mahal seperti udang dan sebagainya, itu digunakan plate contact freezing system ya. Kita sudah lihat bagaimana videonya ya. Kemudian air blast freezing juga kemarin sudah kita lihat videonya ya. Nah, ini kemudian fluidized bed freezing system juga kita sudah lihat videonya. Kemudian fluidized ya, ini ya videonya sudah kita lihat. Kemudian spiral air blast freezer, ini juga sudah kita lihat videonya ya, videonya kemarin. Nah, ini continuous freezing system for liquid foods ya. Ini biasanya digunakan untuk es krim ya. Es krim biasanya Cherry Barrel mereknya ya. Nah, ini ada tabung seperti ini ya. Kalau versi kecilnya kita lihat kalau di toko-toko makanan cepat saji, mereka jual es krim ya, yang kita pencet itu di dalamnya seperti ini. Ada tabung ya seperti ini. Ya, untuk menghasilkan es krim yang ya dituangkan di cone ya. Nah, itu ada di dalamnya seperti ini ya. Ini di dalamnya seperti ada pisau ya yang berputar yang mengikisnya dari dinding borel ini ya, dinding tabung ini. Ya, ada lagi yang bersentuhan langsung. Produknya langsung kena media freezing ya. Jadi misalnya makanan masuk ke tempat yang suhunya minus gitu ya, langsung. Nah, kalau dulu ada yang hal seperti ini menggunakan freon R12. Tapi sejak freon R12 dilarang, ya tidak bisa lagi yang seperti ini. Kalau orang buat es, ya es batangan, itu air garam didinginkan. Nah, si batangan es tentu pakai tabung, ditaruhkan ke dalam si air garam yang disirkulasikan. Ya. Kemudian yang fluidized bed ya sudah kita lihat contohnya di video. Ya. Kemudian ada immersion freezing system. Ini menggunakan liquid refrigerant ya langsung. Contohnya N2 CO2 ya. Kalau N2 itu suhunya minus 23 derajat Celcius. Ya, jadi banyak sperma beku itu disimpan di sini ya untuk kawin suntik ya menggunakan N2 atau CO2 minus 70 derajat Celcius. Nah, pembekuan yang seperti ini dengan cairan dengan suhu amat rendah ini disebut cryogenic ya, cryogenic freezing ya. Bahkan teknologi ini juga sudah dimasukkan ke dunia kedokteran. Jadi kalau untuk orang operasi kadang-kadang cukup disemprot N2 cair ya. N2 cair baru dilakukan operasi sehingga kalau minus 273 itu
itu operasinya barang yang akan kita ini kena minus 273 sudah tinggal ketas ya, disinggol dikit aja patah dia. Nah, sekarang kita sampai kepada bagaimana kita mengukur lama pembekuan. Ya, kalau kita perhatikan benda seperti ini ya, dalam proses pindah energinya, ya misalnya ini ada udara dingin, maka kita perhatikan yang biru dari permukaan yang lebih dulu membeku. Ya, yang di bagian tengah masih tetap lebih panas dan kemudian dengan terjadinya perbedaan energi, yang panasnya makin lama makin kecil ya, tapi pindah panasnya selalu dari penarikan panasnya selalu dari luar ke dalam, tapi panasnya selalu ada di dalam ya. Jadi medan bekunya itu bergerak sampai ke bagian tengah ya, sampai ke bagian tengah, sampai di tengahnya juga betul-betul beku. Kalau kita lihat es ya, es krim atau apa yang ada tusuknya itu ya, di bagian tengah kelihatannya seperti inti ya. Nah, yang bagian luar itu lebih keras daripada bagian tengah. Ya, nah kita sudah bicarakan, kita lihat kemarin ada kurva pembekuan ya. Pembekuan ini ada kalau produk pangan itu beda dengan air. Kalau air tidak ada padat terlarut, khususnya air murni ya. Kalau air yang dari palm itu ada padatan terlarut. Air gula misalnya atau air garam itu akan ada yang namanya titik supercooling dulu, turun ya, naik sedikit beku dan kemudian baru suhunya beku ya. Nah, ada juga produk ya yang seperti garis kurva di atas ya, kurva di atas ini turun ya, ini supercooling. Supercooling artinya dia belum beku. Kemudian setelah sampai ini titik bekunya yang sudah kita hitung pada minggu yang lalu, dia naik ke titik 0. Ya, kemudian baru proses pembekuan. Ya, mengambil panas laten. Kemudian setelah itu tercapai, suhunya semuanya sudah beku, baru terjadi penurunan suhu. Ya, jadi pada waktu dia panas laten, suhunya nggak berubah. Ya, nah kalau ada produk, ya produk makanan, dia turun, langsung beku, kemudian mungkin langsung antara karena cairannya beku, dia akan turun suhunya seperti ini, landai. Ya. Nah, titik-titik di sini, ini kita sebut titik super dingin. Kemudian perubahan fase, ya, perubahan fase untuk membekukan semua cairan yang ada di dalam makanan. Ya, baru setelah itu periode pasca freezing atau post freezing, ya, baru itu terjadi penurunan suhu, ya, penurunan suhu. Jadi kita ingat bahwa dalam pembekuan makanan yang beku itu airnya, ya, bukan padatannya. Ya, sekali lagi yang beku air yang terkandung di dalam makanan, bukan si produknya. Kemarin kita sudah lihat di dalam proses menghitung titik beku ya, itu yang kita hitung hanya airnya, ya, bukan padatannya ya. Jadi kalau misalnya kadar air 70%, ya air yang 70% itu yang kita hitung berapa energi dibutuhkan untuk membekukannya, ya. Nah, perlu kita ketahui juga air, air itu air cair ya. Air cair itu densitasnya atau kerapatan massanya itu sekitar 1045 kg per meter kubik. Atau ya 1000, kalau air murni 1000 kg per meter kubik. Ya. Nah ini misalkan ada air, ya, air yang sudah ada padatan terlarutnya, itu kita sudah bisa hitung kemarin contoh ya, suhu titik bekunya minus 0,89. Ya. Kemudian dia minus 0,89 nih, pada waktu 0,89 sampai ke sini, itu densitasnya
tetap. Kemudian sampai titik beku, densitas atau kerapatan masanya turun secara drastis, ya. Sampai kemudian pada suhu mulai 20 ke seterusnya, ini baru melandai, ya, perubahan densitasnya, ya. Bisa sekitar 960, ya, 960. Jadi tidak heran kalau kita punya es, ya, es itu densitasnya sekitar 960. Jadi kalau ada es dalam air, esnya ngapung karena densitasnya lebih kecil daripada air, ya, air yang seribuan lah katakan 1045, ya, ini jadi 960, ya, jadi es itu cair. Apa esnya kerapatan massanya lebih kecil jika dia mesti ngapung, ya. Demikian juga entalpi, ya, kita sudah hitung kemarin, nanti kita akan coba bicarakan lagi minggu depan dengan lebih teliti bagaimana menghitung entalpi ini, ya. Nah, entalpi demikian juga turun, ya, ini 10 minus 18 dan seterusnya, ya, sampai minus 40 baru dia stabil, ya. Ini contohnya titik beku awalnya 2,61, kadar airnya 77%, ya. Nah, ini entalpi. Nanti kita akan bicarakan bagaimana menghitungnya, walaupun sudah disinggung pada minggu lalu. Nah, lama pembekuan itu yang banyak digunakan orang pada awalnya adalah persamaan Planck. Persamaan Planck itu sama dengan rumus pindah panas, ya, Q sama dengan A, luas permukaan, dikali titik beku, dikurangi titik suhu sekitarnya, suhu lingkungan, ya. Dibagi, nah, dibagi, ya, ada tahanan termal kan, tahanan termal konveksi, tahanan termal konduksi, ya. Nah, ya. Nah, Q-nya ini bisa kita tulis sekarang, ya. Kalau dia Q juga bisa kita hitung sebagai AL. AL itu luas permukaan kali L itu tebal, ya. Tebal itu menjadi volume. Volume kali rho beku, ya. Itu menjadi massa, ya, kilogram massa kali beda jarak dibagi waktu, ya. Nah, yang ini, ya, yang ini kita tarik dia ke sini, ya. Yang Q yang ini kita pindahkan ke sini. Sehingga persamaan kita menjadi yang paling bawah, ya. A-nya saling menghilangkan tentunya, ya. A-nya saling menghilangkan. Jadi L rho F dx dt sama dengan TF kurang TA bagi 1 per H tambah X per L, ya. Nah, kalau kita pindahkan LF-nya ke kanan, kemudian kita integralkan, ya, kita akan dapatkan rumus integral T, LF, ya, 0 sampai A per 2, A itu tadi tebal, ya, A-nya tebal. Jadi kalau setengahnya kan berpindah panasnya hanya terjadi setengahnya, yang dari kanan ke kiri dan dari kanan ke titik tengah, dari kiri ke titik tengah. Jadi jaraknya hanya setengah yang ditempuh. Kita dapatkan kalau kita ambil integralnya, T titik pembekuan, lama pembekuan itu adalah L rho F dibagi TF kurang TA kali A per 2H tambah A kuadrat per 8 KF. Ini untuk bidang datar, ya, bidang datar, lempengan dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah menurut rumus Planck, ya. Nah, tadi, ya. LF sama dengan M massa kali L, ya. L itu panas laten pembekuan, ya. Nah, jadi rumusnya ini ada A kuadrat, ya. Nah,
Ya, kemudian A ini tadi, yang A dan A kuadrat ini, itu bisa dirubah untuk beda-beda ya. Kalau infinite flat tadi, P-nya 0,5, R-nya 0,125 ini. Ya, per 2 ya. Nah, A per 2 itu 1 per 2 kan setengah. Ya, yang 1/8 0,125. Ini adalah untuk bidang datar. Nah, kalau untuk silinder, P-nya 0,24, R-nya 0,0625. Bola, P-nya 0,167, R-nya 0,04167. Ya, kita baca ini ya, spherical food, ya, itu makanan yang berbentuk bola, dibekukan di air blast freezer. Jadi contohnya kacang kapri, apa dan sebagainya ya. Nah, suhu awal produk adalah 10 derajat Celcius. Dan suhu udara pendinginnya minus 40 derajat Celcius. Produk ini mempunyai diameter 7 cm dengan densitas 1000 kg per meter kubik. Titik beku awal adalah minus 125. Konduktivitas produk beku adalah 1,2 watt per meter K. Dan panas laten pembekuan ya 250 kJ per kilogram. Tentukanlah lama waktu pembekuan. Ya, kita tulis. Yang diketahui titik awal TI 10, suhu udara minus 40, titik beku awal minus 125. Ini kita dapatnya dari mana? Dari yang kita sudah pelajari minggu lalu. Ya, diameter produk A 7 cm atau sama dengan 0,07 meter. Densitasnya 1000 km per meter kubik. K-nya 1,2, H-nya 250. Ya, bentuknya bola. Jadi P aksenya 1/6 dan 1/24. Dari sini ya. 0,167, 0,0416 ya. 1/24 gitu ya. Nah, kita masukkan di rumus kita TF ya. TF ini kita lihat ya rumusnya. LFM kali L ya. L kali rho ya bagi TF kurang TA. Ini ya. ML-nya 1000 kilo, LF ya. LF kali M itu 250 bagi suhu titik beku awal dikurangi suhu lingkungan dikali ya 1/6 A tadi ya 0,07 bagi H kan 50 tambah 0,07 kuadratkan bagi 24 tadi ya 1/24 kali 1,2 ini K ya. Nah, ini kalau kita hitung kita dapatkan 0,6452 kali 10 pangkat 3 kilojoule per meter kubik dikalikan 233 kali 10 pangkat 4 meter kubik K bagi per watt tambah 1,7 sampai kali 10 pangkat 4 meter kubik K per watt. Kita dapatkan hasilnya 2,6 kilojoule per watt. Nah, karena 1 joule 1000 joule sama dengan 1 kilojoule dan 1 watt sama dengan 1 joule per second. Maka kalau kita bagi itu kilojoule per second, kita dapatkan second. Ya. Jadi kita dapatkan TF sama dengan 2,6 kali 10 pangkat 3 second. Itu sama dengan 0,72 jam. Ya, sebentar. Tidak sampai 1 jam. Ya, nah si Pak Plang ini ternyata merupakan orang-orang awal ya, Pak Plang. Kemudian ada orang namanya Pam. Pam mengatakan bahwa hasil perhitungan yang dilakukan dengan metode Planck itu kurang cocok hasilnya dengan yang ada di lapangan, ya, yang ada di lapangan. Jadi misalnya dihitung sekian ya,
kemudian di apa namanya diukur di laboratorium kok beda begitu ya. Jadi oleh karena itu Pak PAM tahun 86 mengusulkan suatu metode untuk memprediksi lamanya pembekuan ya. Jadi metodenya digunakan untuk objek yang finite, objek yang pasti bentuknya ya, dan juga bentuk yang tidak pas, tidak irregular, tidak reguler ya. Dengan mendekatinya sebagai mirip dengan ellipsoid, elips ya. Nah, keuntungan dari metode ini adalah mudah digunakan, tapi memberikan jawaban dengan apa namanya akurasi yang cukup masuk akal. Jadi tadi dengan perhitungan dan dengan pengukuran di lab hampir-hampir dekat. Ya, jadi oleh karena itu metode Planck seperti tadi itu ditinggalkan orang. Ya, sudah orang menggunakan metode PAM. Ya, ada asumsi bagi metode PAM. Ya, yang pertama, kondisi lingkungannya konstan, artinya suhu lingkungannya tidak berubah-ubah. Suhu awal produk TI konstan. Ya, kemudian nilai atau suhu produk di tengah TC itu sudah pasti. Ya. Nah, kemudian koefisien konveksi pada permukaan benda ya mengikuti hukum Newton, hukum pendinginan Newton. Ya. Nah, ada satu lagi ya, Pak PAM ini mengusulkan ya suhu yang disebut dengan TFM. Ya. Nah, TFM ini suhu pembekuan rata-rata. Ya, temperatur pembekuan rata-rata. Ya, mean freezing temperature. Ya, suhu pembekuan rata-rata untuk memisahkan diagramnya menjadi dua bagian. Ya, yang pertama adalah untuk masa pre-cooling dengan beberapa perubahan fase, dan yang keduanya adalah untuk perubahan fase. Ya. Nah ini jadi si Pak PAM dia ngitung mulai dari suhu awal produk, penurunan produk sampai titik beku, ya, kemudian naik, ya, kemudian terjadi pembekuan, kemudian penurunan suhu produk. Jadi pertama produk itu dari TI-nya turun suhunya sampai titik beku. Nah ini kita sebut sebagai H1, delta H1. Kemudian jarak antara TD sampai titik beku itu jaraknya untuk bagian tengah disebut delta T1. Ya. Ingat yang bagian bawah ini tadi adalah TC. Ya. TA itu adalah suhu udara lingkungan. Ya. Itu delta T1. Jadi bukan dari TI ke TA, tapi dari tengah-tengah garis kemiringan. Ya. Nah, lebarnya itu delta H1. Kemudian suhu, ya, kemudian terjadi proses pembekuan. Nah, jumlah energi yang dibutuhkan dari mulai titik beku sampai kita mencapai TC, yaitu suhu titik tengah produk, itu energinya adalah delta H2. Ya, kemudian dari selisih TFM, yaitu titik bekunya itu, dengan TA, itu disebut delta T2. Ya, delta T2. Nah, si Pak PAM mengusulkan TFM-nya, ya, freezing mean temperature, adalah sama dengan 1,8 tambah 0,263 TC tambah 0,105 TA. TC tadi suhu titik tengah, TA tadi suhu udara pembekuan, ya, atau media pembekuan. Nah, persamaan 78 ini ditanya, dari mana Pak PAM mendapatkannya ini? Dari statistik ya, jadi dari data-data yang dia kumpulkan, dari statistik pengukuran di laboratorium, akhirnya dia ketemu
rumusnya TFM itu seperti itu. Ya. Kemudian waktu pembekuan untuk produk-produk yang simpel atau sederhana dihitung menggunakan persamaan ini. Ya, TC sama dengan DC bagi EFH delta H1 bagi delta T1 tambah delta H2 bagi delta T2 kali 1 ditambah bilangan biot bagi 2. Ya. Di mana DC adalah dimensi karakteristik ya atau jarak terdekat ke pusat titik tengah ya atau radius. Ya. H adalah koefisien konveksi, EF ya, jadi ya EF adalah faktor bentuk. Jadi kalau benang datar ya silinder, bola beda-beda ya, sama seperti tadi di rumus Planck ya. Nah, EF sama dengan 1 untuk slab. EF sama dengan 2 untuk silinder infinite. Dan F sama 3 sama dengan 3 untuk bola ya. Kemudian delta H1 yaitu energi yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu produk dari TI, suhu awal, ke titik beku ya dalam joule per meter kubik. Untuk masa pre-cooling didapatkan delta H1 sama dengan rho U CU kali TI kurang TFM ya. Ini U-nya ini unfrozen ya, unfrozen. Jadi rho produk belum beku, C produk belum beku. Di mana C-nya adalah panas spesifik ya. U singkatan dari untuk unfrozen. TI suhu inisial ya. Delta H2 ya. Ini terjadi perubahan volumetric enthalpy. Untuk perubahan fase dari cair menjadi padat. Nah, delta H2 itu sama dengan rho beku, F freezing, kali L beku, panas laten pembekuan, tambah C beku, kali TFM, freezing mean temperature, dikurangi TC. Ya, di mana CF adalah panas spesifik produk beku, LF adalah panas laten pembekuan makanan, dan ρF adalah densitas produk beku. Ya, delta T1 dan T2, jadi agak sedikit rumit ya ini ya, didapatkan dari rumus berikut. Delta T1 sama dengan TI kurang TFM bagi 2, ya, dikurangi TA. Delta T2 TFM kurang TA. Ya. Nah, ini TF Anda ya. Nah, untuk produk yang sama seperti tadi, kita gunakan metode PAM. Ya. Kita asumsikan titik tengah. Suhu titik tengah akhir adalah minus 18 derajat Celcius. Densitas tidak beku 1000 kg per meter kubik, densitas produk beku 950 kg per meter kubik seperti kita perlihatkan pada gambar sebelumnya. Ya. Nah, kadar air produk adalah 75%. Ya. Panas panas spesifik produk tidak beku 3,6 dan panas spesifik produk beku 1,8. Bagaimana mencarinya sebetulnya sudah dibahas pada minggu lalu ya, mencari CF ya. Tapi saya akan ulang lagi itu nanti minggu depan ya supaya lebih jelas. Ya, TI-nya 10 derajat Celcius tadi ya, air temperature minus 40, produk diameter 0,07, density unfrozen 1000 kg. Densitas produk beku 950, konduktivitas 1,2, panas spesifik tidak beku 3,6, panas spesifik beku 1,8, suhu akhirnya minus 18, kadar air 0,73.
Ya. Nah, kita gunakan pertama cari TFM dulu. TFM adalah tadi rumusnya 1,8 tambah 0,263 TC tambah 0,105 TA. Ya. Nah, ini TM 1,8 tambah 0,263 TC ya. 0,263. Ya, TC-nya jadi minus 18. Apa? Ya, CP tadi ya. Nih, tambah 0,105 TA. TA itu adalah suhu lingkungan minus 40. Kita dapatkan dari hasil perkalian perhitungan TFM sama dengan 7,134. Ini nanti dilatih ya, ada pencet kalkulator betul atau tidak. Ya. Kemudian untuk kita hitung delta H1. Rho tidak beku, dikali CP tidak beku, kali 1000 Joule per kilojoule, supaya dapatnya di kilojoule, kali 10 TI kurang TFM. Kita dapatkan delta H1 61.682.400 Joule per meter kubik. Kalau kilojoule jadi, ini tadi karena kilogram ini ada 3 kilojoule ya, menjadi joule. Kemudian kita hitung delta H2, rho produk beku, kali 0,75, karena tadi 0,75% air, kali 333,2, kali tadi faktor konversi kilojoule ke joule, tambah 1,8 kali 1000 kali suhu TFM kurang suhu titik beku minus 18 TC ya. Kita dapatkan H2 255.985.860 Joule per meter kubik ya. Kemudian kita hitung delta T1, 10 kurang TFM bagi 2 kurang suhu udara pembekuan, dapat 41,43. Kemudian kita hitung delta T2. T2 TFM kurang suhu udara pembeku, kita dapatkan 32,87 derajat Celcius. Kemudian kita hitung bilang biot. Bilang biot tadi adalah HL bagi K. Ya. Hal ini HR artinya ya. 50 hanya D-nya tadi 0,7 cm ya. Atau 0,07. Jadi setengah R-nya kan setengah radius ya. Setengah dari 7, 3,5 kan, 0,035 meter. Bagi K, 1,2. Kita dapatkan bilangan biotnya 1,4. Nah, baru kita masukkan. T sama dengan ini tadi radius. Ya, bagi 3 kali 50 kali ini ya. Delta H1 bagi delta T1, delta H2 kali delta T2 kali 1 tambah 1,6, bagi 2. Ya. Nah, seperti dapat diduga, waktu yang dihitung dengan metode Planck itu 0,726, 0,72 jam. Ya, lebih pendek dari apa yang kita hitung dengan metode PAM. Dapatnya adalah 1,04 jam. Ya, nah, metode Planck tidak ikut menghitung waktu diperlukan untuk menurunkan suhu produk ke suhu titik beku. Sedangkan metode PAM itu menghitung waktu yang diperlukan dari suhu awal produk sampai ke suhu titik beku. Ya. Nah, itu tadi adalah untuk ini ya, itu metode PAM. Tapi ada lagi orang metode PAM ini bisa tadi ya untuk bola, untuk bidang datar, untuk silinder. Tapi kalau dia bukan berbentuk silinder, ya bukan berbentuk bola, ya. Jadi kita modifikasi rumus PAM itu, yaitu kita hitung ada lagi faktor bentuk namanya ya. Faktor bentuknya itu kita masih hitung beta 1 dan beta 2, yaitu ya nah, dimensi objek yang nomor 2 terpendek
dibagi dimensi objek yang terpendek. Jadi kalau kita lihat, ini seperti elips misalnya ya. Nomor 2 terpendek kan lebarnya ini, B. Ya. Oh, yang paling pendek tebalnya. Tebalnya adalah A. Jadi ya, B bagi A. Ya, B bagi A itu adalah second shortest dimension dibagi shortest dimensi. Dimensi nomor 2 terpendek dibagi dimensi yang paling pendek. Ya. Jadi itu adalah A dibagi B. Kemudian ada beta 2 yang paling panjang dibagi nomor 2 pendek. Nah, nomor panjang bagi yang paling pendek. Kemudian ada ekivalensi. Ekivalensi didapat dari rumus EF itu sama dengan G1 tambah G2E1 tambah G3E2. Di mana E1 adalah X1 bagi beta 1 tambah 1 kurang X1 kali 0,73 bagi beta 1 pangkat 2,5. Ya, itu E1. Ya. Nah, G-nya dapat kita lihat dalam tabel 71. Ya. Nah, untuk silinder yang diameter lebih besar dari tingginya, seperti contohnya pempek lenjer yang besar, itu yang sudah dipotong-potong, diameternya pasti lebih besar dari panjangnya. Ya. Kalau panjangnya lebih banyak dari diameternya, nah itu yang nomor 2. Ya. Kalau batangan berbentuk persegi, balok, ya, itu 110, G-nya 1, G2 1, 0. Kemudian kalau bata ya, bata, itu G11, G21, G31, ya. Nah, E2 adalah X2 bagi B2 tambah 1 kurang X2 kali 0,73 bagi B2 pangkat 2,5. Hampir sama ya rumusnya, sama saja rumusnya. Nah, X1 ya dapat 2,32 beta 1 pangkat minus 177 bagi 2 bilangan biot pangkat 134 tambah 232 beta 1 pangkat min 177. X2 2,32 beta 2 pangkat min 177 dibagi 2 kali bilangan biot pangkat 134 tambah 232 beta 2 tingkat minus 177. Jadi rumus X1 dan X2 ini sama sebetulnya, hanya tinggal kalau di X2 ya B1-nya diganti dengan beta 2. Ya. Nah, ini ada contoh. Suatu daging tanpa lemak ya berbentuk lembaran yang besar. Ya. Panjangnya 1 meter. Tebalnya lebarnya 0,6 dan tebalnya 0,25. Ini bisa disusun ya, daging itu ditumpuk seperti itu, kemudian ingin dibekukan dengan air blast freezer dengan bilangan biot 2,5 kalau diketahui. Bisa juga dihitungnya HL per K ya. Hitunglah faktor bentuk dari yang diberikan ya, X1, X2, E2, E1 ya dan seterusnya. Di panjang ini 2,5, kita lihat beta 1 0,6 bagi 0,25. Beta 2 1 bagi 0,254. Ya, kemudian X1 2,32 kali 2 pangkat 4, 2,4 ya. Beta 1 ya, pangkat min 177, 2 kali 2,5, ini bilangan biot, kali pangkat 134, kali 2,32 kali 2,4 pangkat min 177. Nanti coba hitung ya, betul tidak dapatnya 0,05392. Ya, demikian juga X2. Dapat X2-nya 0,02256. Ya. Nah, dari persamaan 717 dan 718 kita bisa hitung E1-nya. Dapat 0,09984.
7. Ini tinggal dimasukkan angka saja yang dari diketahui. E2 juga dapat 0,27938. Kita dapatkan tadi dari tabel 71 ya. Nah, ini ya, diameternya lebih besar dari tinggi. Di bawah ya, rectangular brick, rectangular ya. 111 G1 ini ya. Ya, 111. Nah, dari itu kita bisa hitung EF, yaitu faktor bentuk ya, 1 tambah 1 kali beta 1, 1 kali E1 tambah 1 kali E2. EF-nya 1,128. Faktor bentuk untuk bidang datar seperti ini adalah 1,128. Ya. Dan ini bisa sudah dapat kita duga sebelumnya karena nilai ini masih lebih besar dari 1, tapi kurang dari 2. Ya. Nah, 2 itu adalah silinder infinite, silinder panjang ya. Nah, kita hitung sekarang. Ya. Suatu lean beef ya dengan kadar air 74,5%. Ya. Saya catat dulu ini, nanti saya akan lihatkan bagaimana cara menghitung. Saya ambil pena saya dulu. Kalian coba foto ya, foto soalnya ini. Ya. Kadar airnya 74,5. Nanti kita akan tunjukkan dia pakai Excel gimana caranya ya. Ya, sudah difoto belum? Ya, kita hitung kadar airnya 74,5%. Ya, kemudian panjangnya 1 meter, lebar 0,6 meter, tebal 0,25 meter. Dimasukkan di blast freezer. HC ininya adalah HC 30 watt per meter kuadrat K. Kemudian suhunya TA-nya minus 30 derajat Celcius. Jika TI-nya 5 derajat, taksirlah waktu yang diperlukan untuk merubah suhunya menjadi minus 10. TC-nya minus 10 derajat Celcius. Suhu titik beku awal, TF awal, minus 1,75 derajat Celcius. K-nya 1,5 watt per meter K. Ya, panas spesifik tidak beku, CPU 3,5 kilojoule K. Panas spesifik beku 1,8 kilojoule per K. Ya. Kemudian apa lagi? Oh, densitas. Densitas tidak beku 1050 kilogram per meter kubik. Tulis ini ya, tulis. Kemudian waktunya kita hitung menggunakan metode PAM ya. Nah, untuk memudahkannya kita menggunakan spreadsheet ya, Excel atau apa. Nah, ini dimasukkan seperti ini ya. Nah, kita hitung beta 1 dan ininya ya. Nah,
dapat waktunya adalah 26,6 jam ya. Nah, kita coba hitung dulu ya. Kita cut. Oke. Ya, kita cari Excel kita ya. Excel kosong. Ya, Excel kosong nih ya. Kelihatan Excel kosongnya? Kelihatan, Pak. Oke, sekarang tadi yang contoh itu kita tempel di sini. Nah, kita besarkan, kita kecilkan. Nah, tulis di sini. Diketahui. TI, suhu awal. Berapa tadi suhu awal? 5 derajat Celcius. Nah, derajat Celcius. Ya. Kemudian TA. Nah, TA sama dengan minus 30 Celcius. TC. TC suhu final ya, final titik buku itu minus 10. Ya, kemudian CPU. Nah, CPU unfrozen ya. 3,5 kilojoule per kilogram K. Ini sama dengan kali 1000 ini. Ya, supaya dia jadi joule kali 1000. Kemudian rho, rho itu densitas ya. Jadi 1050. Kalau ini joule jadinya. Joule per kilogram. Ini kilogram per meter kubik ya. Kemudian ini rho unfrozen ya, rho U. Ya. Nah, ini tidak disebut ya rho frozennya, tapi sebut aja sama sebutnya sini ya. Kita nggak apa-apa. Mestinya tadi bisa turun kan? Lebih rendah 950. Kemudian H3. Apa tadi kita ketahui? Kita lihat. Sini apa tadi? Bentar ya. Masih kelihatan Excel saya? Ini disebut H3. H3-nya 0. Salah ini ya. H3 kita ikut aja dulu apa ditulis. 0. Saya buat sini tanda tanya. Ya. Kemudian KF. F 1,5. DC ya. Nah, tadi diketahui 0,125. Ini H-nya tadi berapa? Oh, 30 nih H. Tuh, watt per meter kuadrat K ya. DC tadi apa? Bentar ya, saya lihat DC-nya kita tadi apa DC?
Ya. Kita tulis saja dulu, nanti kita ikut apa yang saya 0,25. Kita hitung beta 1. Yaitu yang nomor 2 terpendek dibagi yang mana tadi ukurannya? Oh, nggak tahu, nggak disebut ukurannya. Kita hitung dulu. Kita masukkan. Panjang 1 meter. Lebar 0,6 meter. Ya, tebal. Jadi 0,25. 0,25 meter. Oh iya. Dia jalan 0,125, di sini setengah tebal ya. Setengah tebal. Kita hitung. Beta 1, beta 2. Beta 1, ini saya kasih tanda supaya kita tahu sudah mulai perhitungan. Beta 1 adalah panjang yang nomor 2. Jadi yang nomor 2 itu adalah lebar ya bagi yang paling pendek 0,25. 2,4. Kemudian beta 2 ya, terlihat ini ya. Ini saya pindah-pindah. Halo? Halo? Bisa, Pak. Suara saya kedengaran? Halo? Kedengaran, Pak. Oke ya, panjang ya. Kelihatan dia bagi tebal. Oh, jadi 4 ya, cocok ya. Kemudian kita hitung X1. Uts. X1. X1. Nah, kita copy dulu dari ini gimana cara menghitung X1-nya tadi ya. Klik sini. Copy. Tempel dulu di sini. Supaya jelas juga. Sini. Wah, ini terlalu besar, kita kecilin. Nah, dan kita tempel juga tadi yang oke, kita tempel tadi. Tempel di sini. Silakan. Oke. X1. X1. Nah, X1 kita. Oh, ini. X1 232 kali X2 bagi beta 2. X1 ya. Beta 1 bilangan biot. Tadi diketahui tidak bilangan biotnya di kita? Tadi bilangan biot X1 2 28.
Oh, lupa nih. B28. Oh ya. Sini bilangan biot. Kita pindah inilah. Oh, ya. Bilangan biot. NBI. NBI itu sama dengan H, ya, H-nya mana tadi ini, ya, kali DC, DC itu setengah tebal, bagi K, penekannya. Nah, 2,5, betul ya, 2,5 bilangan biot. Kemudian ini kita pindahkan lagi, naikkan ke atas. Ya, X1, ya, X1 itu adalah 2,32. Kita buka kurung. Sama dengan buka kurung 2,32 kali beta 1. Mana beta 1 ini? 2,4 pangkat minus 1 minus 1,77, ya. Nah, bagi ya, bagi 2 kali bilangan biot. Nah, bilangan biot ini tutup kurung pangkat kan berapa? 1,34. Sini kita kasih sini lagi. Ya, tambah ya di sini. Tambah 2,32 buka kurung 2,32 kali beta 1 pangkat minus 1,7 kurung oke. 0, ya cocok 0,32895 ya. Kalau kita besar ya 88 itu ya. Oke, X2 sama rumusnya ya. X2 rumusnya sama. Tinggal kita ganti ininya saja. Kita ganti ini X2. Kita copy ini. Ya, kita ganti ininya. 2,32 kali beta 2. Beta 2 itu adalah K berapa ini? 19. Ya. K19 cocok. Kali K18. 17. Oke, cocok. Nol koma 22. Oke. E1. E1. Kita tinggal masukkan mana E1. Ya. E1 di sini tadi. Oh, ini E1. Itu E2 ya. E1 tulis
E1 ya sama dengan ini dia X1 ini bagi beta 1. Beta 1. Oke. Tambah buka kurung 1 kurang X1. X1 ya kurung kali buka 0,73 bagi beta 1 ya, 2,5. Kita tambah di sini. Ya, 0,092. Ini E2-nya juga. Ini E2. Kalau kita lihat hanya tinggal ke bawah, jadi kita copy saja, turun ke bawah. 0,027, oke. Nah, E, ini tadi panjang lebar ya, break ya. Break, jadi 111. Ya. Mana tadi E-nya di sini. G1, G2, E1, G3. Jadi ini 111. Ya, E 1 tambah 1 kali E1 tambah 1 kali E2. 1,12, benar enggak? Nah, ya. Kemudian kita hitung TFM. TFM. Ya. FM tadi rumusnya kita copy lagi aja supaya kalian mudah nanti waktu saya share ini. Ingatkan Excel-nya saya suruh save ya. TFM. Nah, ini sini. Ya, kita tambah dia di sini. Yang ini tadi kita pindah. Ya, di atas. Nah, TFM tadi TC-nya diketahui berapa tadi? Oke. TFM sama dengan 1,8 tambah 0,263 kali TC. TC mana TC? TC. Ini ya. Tambah 0,105 kali TA. TA 430. Ya, 3,98 cocok. Ya. DH. DH. Nah, DH delta 1. Oh, mesti kita copy lagi dari sebelah. DH 1. Ke sini.
Belum lupa di save dulu. Pendinginan. Kita save. Oke. Delta H1 rho UCU TI TFM. Oke. Delta H1 DH1 itu rho UCU TI TFM. Rho mana rho-nya tadi? Rho U kali CPU kali tadi TI TFM. TI-nya TI kurang TFM. Nanti TFM. Betul? Oke. Kok 1500? Oh, ada kali ini tadi. CPU-nya kita masih pakai yang Joule. Ya, ini ada Joule. Jadi, ya nggak apa-apa, kali aja 1000 di sini. Ya, seperti itu rumus itu. 300, 500. DH2. OF, LF, F, MF. Kita geser aja dulu sebelum mudah. Geser ke atas. Nah, Rho F. Rho F tadi. Beku sama tadi, tidak diketahui ya. Sama, dianggap sama. Oke. Kali LF. Nah, kadar air. Kadar air. Mana kadar air? Oh, kadar air. Kadar air berapa tadi? 75%. 0,75 kadar airnya. Kemudian LF 300 33,2. Ya. OF kali buka buku LF 0,75 tadi kadar air kali LF L bukan LF itu ya L
tambah CF, 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 CPU, kali 1000. Ya. Apa? Udah ketinggalan tadi. Ganti aja masukinnya dulu. FC. Oh, ya. Kali juga kurang TFM. TFM. Ini kurang TC. TC-nya. Kita ganti. Jadi ada ketinggalan salah. Ini CPF. CPF tadi 1,8. Kadar air ini sama dengan MC ini ya. Kadar air ini kan ada MC ya. Ada MC di sini. Ada MC. Oh, ini 0,745 disebut itu 74,5. Jadi 745. Sesuai dengan ini saja supaya pas. Ya, LF. Kita hitung ini semua mulai dari sini. Kuning mulai perhitungan. Ya. TFM, DH1, DH2, delta T1. DH-nya benar nggak cocok? Oh, ini kok beda. T10. Rho F. Oh, nggak cocok, nggak sama. Saya hitung dulu salahnya di mana. Rho F. 8. Rho F 10. 1050 kali LF kali 15 si 6. Ini TFM kurang TC. Sudah benar. Enggak sama hasilnya. Dua tiga TFM 24 4.
DC. Nanti kita lihat ya. Kita kasih tanda dulu gimana salahnya. Kemudian delta T1. T1. T1 ini. Dengan TI. TFM. Bagi 2. Kurang TA. Tiga puluh 51 DT2 TFM kurang TA 26,02 biot dari 2,5 waktu. Nah, ini waktu kita tadi pakai rumus mana tadi? Nah, ini T buka DC. DC mana tadi? DC ini setengah dari tebal. Bagi buka kurung EF. EF masih di EF. Ini berubah semua. Oh, ini tadi setengah tinggi berapa tadi? Tebalnya 0,125. 0,125. Ya. Ini tadi T sini. Buka kurung DC. DC bagi ini tadi. Wah. DC bagi F. F. H. Kali buka kurung delta H1 bagi T1. H1 delta DH1. H1 bagi delta T1 kurung delta H2 bagi DT2 kurung kali buka kurung
1 tambah buka kurung bilangan biot bagi 2. 9 kita tarik ke bawah. Ya, ini ada salah di menghitung DH ya. DH ini. Jadi ini sama dengan bagi 3.600. Sekon jam. Ya, ada keliru 1 jam di hitungan DH2. Nanti diperbaiki ya. Perbaiki, periksa. Oke. Ingatkan saya bagi ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi hitung-hitungannya dari PowerPoint. Kita ada keliru hitung itu tadi ya, masukkan angka. Ya. Nah, kemudian ada yang kita katakan dengan pengukuran secara eksperimen. Eksperimen artinya kita masukkan termokopol, yaitu alat ukur suhu ke bagian tengah, kemudian kita hitung. Mulai dari ini kita masukkan di freezer, kita hitung sampai suhunya tercapai, berapa lama dia. Ya. Nah, di industri, pembekuan produk ini bisa di-thaw, artinya dari beku menjadi tidak beku untuk processing lebih lanjut. Ya, walaupun pembekuan dan proses pembekuan dan thawing ini, thawing itu dari beku menjadi tidak beku ya, bukan meleleh. Kalau meleleh cairan ini dia masih berbentuk padat. Ya, mempunyai similaritas atau kesamaan baik pada proses perubahan fase dan juga ada beberapa perbedaan. Misalnya untuk kondisi batas permukaan selama thawing menjadi lebih rumit karena terdapatnya formasi dan kemudian terjadi frost atau lapisan es keras di permukaannya. Ya. Nah, persamaannya diusulkan oleh Cleland, ya, dan relatif mudah digunakan untuk memprediksi waktu thawing. Ya. Nah, di mana ada bilangan biot sudah mudah ya. Kemudian bilangan Stefan, ini ada Stefan, oh enggak ada Stefan ya. UCU, bilangan Planck. Kemudian PI-nya tadi menggunakan Stefan, P2 menggunakan Stefan. Ya, delta 10 adalah volumetric enthalpy dari produk dari 0 ke minus 10. Ya. Dan kemudian tentu bisa juga kita buat dia secara numerik. Ya, numerik. Dan ini grafik bagaimana antara suhu di tengah dan di permukaan selama proses pembekuan buah stroberi. Ya, demikian kuliah kita. Nanti saya coba periksa dulu yang tadi salahnya di mana, salah ngitung delta H2 kita ya. Oke, waktu kita sudah masih ada beberapa menit. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Tolong ditulis nama NIM kelas ya. Jadi namanya, NIM-nya berapa, kelasnya persis seperti di e-learning. Ya, karena supaya selain ngisi daftar hadir di sana di e-learning juga saya ingin periksa, nanti saya punya aplikasi untuk mencocokkannya. Oke, ditulis sekarang sebelum kita tutup. Jadi ditulis seperti ini di ininya, nama, NIM, nah, layo aja ya. Layo kan hanya satu kelas, seperti itu ya. Tulis seperti itu. Ya, saya tunggu untuk semuanya. Ya. Nanti kalau sudah selesai saya akan matikan Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jangan lupa kasih, ya Pak. ditulis ya, seperti itu ya. Iya, Pak.
Sudah semuanya ya. Saya keluar ya. Sudah, Prof.